juga orang-orang berpikir kalau marore itu tanpa buangan begitu. Ya itu. Katanya Ya begitu kan keseringan orang mengatakan, "Doh, pindah di Marore dibuang." Iya, kenapa di Marore? Oh, dibuang di Marore. Janganlah berpikir begitu. Marore juga bagian dari NKRI. Tapi khusus Marore sekarang sudah tidak menerima. Why? Nah, sekarang kami sementara memperjuangkannya. Artinya proporsional enggak apa yang kalian dapat di perbatasan sana dengan tantangan yang sudah dijelaskan tadi. Kita masih bersama dengan Matahari Nusantara, pahlawan tanpa tanda jasa dari perbatasan, Mem Keke, Mem Windy. Tadi kita sudah banyak membahas terkait situasi dinamika yang ada di daerah perbatasan di Kepulauan Marore, Kampung Marore itu sendiri. Sekarang kita masih akan tetap bersama dengan Mem Windy. Kita akan membahas jauh lebih ke dalam bagaimana nasib seorang Matahari Nusantara yang ada di Kepulauan Marore di daerah perbatasan. Negara ini di periode Pak Jokowi sering mendengungkan bahwa membangun dari pinggiran itu adalah bagian yang akan diprioritaskan. Nah, membangun dari pinggiran itu dirasakan atau tidak oleh mereka yang ada di beranda paling depan, termasuk para pahlawan tanpa tanda jasa seperti Mem Windy. Mem, sebagai seorang ASN yang ada di daerah perbatasan, saya sudah katakan tadi bahwa mungkin dari 1000 ada 2-3 orang yang mau ke sana. Tidak semua yang mau ke sana. Tapi Mem mengambil keputusan itu untuk ada di sana. Apakah ada yang membedakan kesejahteraan seorang yang ada di perbatasan dengan dinamika yang ada dengan yang ada di daratan? Mungkin di Kota Tahuna, karena ada tunjangan-tunjangan yang berbeda. TKD, kalau TKD apa kan semua sama terima. Apakah untuk kalian yang ada di perbatasan sana? Kalau kami di perbatasan, kita untuk SD SMP itu di bawah kabupaten. Jadi kalau untuk SMA SMK kan itu sudah ada di provinsi. Kalau untuk kita bedanya dengan yang di daratan. Kalau untuk daratan dia cuman kalau guru, kalau dia sudah sertifikasi dia pasti terima sertifikasi untuk di sini. Kemudian dulunya masih terima kinerja, kemudian dengan gaji. Nah, kalau kami yang ada di perbatasan sana, seharusnya kami harusnya ada TDK pusat. Karena apa itu TDK? tunjangan daerah khusus. Karena kami kan ada di daerah perbatasan. Jadi harusnya ada tunjangan daerah khusus. Untuk beberapa pulau memang ada menerima. Tapi khusus Marore sekarang sudah tidak menerima. Why? Nah, sekarang kami sementara memperjuangkannya. Saya sudah ke Manado waktu kemarin, kita juga sudah menyurat ke presiden. Tapi memang katanya harus rubah dari profil desa, katanya begitu. Nah, sampai sekarang memang belum ada realisasi. Kami juga selain TDK pusat memang ada tunjangan daerah dari kabupaten. Iya. Cuman untuk tahun ini sepertinya ada peraturan baru. Katanya peraturan itu udah lama, tapi semua berlaku sekarang, ya benar. Jadi siapa yang sertifikasi sudah tidak menerima lagi kinerja. Betul. Kemudian yang mendapatkan tunjangan daerah TDK pusat, dia tidak akan mendapatkan lagi tunjangan dari daerah, begitu. Nah, kami yang tidak dapat tunjangan pusat, kami masih dapat tunjangan daerah. Ya betul. Tapi karena puji Tuhan saya sudah sertifikasi sekarang, jadi tidak menerima kinerja. Dapat traktiran tuh orang ini. Jadi kalau menurut pandangan dari Mem sendiri,
adilkah dalam tanda kutip mungkin loh, karena ada yang mengatakan bahwa di mana ada keadilan justru di situ tidak ada keadilannya. Artinya proporsional enggak apa yang kalian dapat di perbatasan sana dengan tantangan yang sudah dijelaskan tadi. Iya, kalau masalah adil atau tidak sebenarnya orang merasa tidak adil ini. Masa kami yang jelas-jelas baku mangada di Filipina, orang pe pulau ini. Harusnya orang juga harus jadi penerima TDK ini. Cuman entahlah apa masalahnya. Kalau Pulau Kawio masih dapat. Tapi Matutuan dapat. Marore ini yang tidak. Jadi persoalannya ada di apa namanya katanya tadi? Dari profil desa. Profil desa yang mandiri kalau nggak salah ya. Benar. Berarti profil desa yang harus disesuaikan ke bukan mandiri. Cuman ada beberapa sih pendapat dari orang-orang bilang ngoni profil ini sebenarnya sama dengan tempat lain, tapi dorang dapat. Nah, terus enggak begitu. Terus di mana? Nah, jadi orang coba semua cara. Jadi menyurat ke presiden, ke DPR, ke MPR semua. Seandainya Bro Menteri Nadiem menonton ini, apa yang mau katakan terkait nasib orang ASN guru yang ada di daerah perbatasan? Lebih memperhatikanlah kami Bapak ya. Maksudnya kami juga guru di sana. Kami juga pahlawan tanpa tanda jasa katanya begitu. Jadi keadilan sebenarnya harus ditegakkan di sini. Masa cuman keadilan berlaku kepada sebagian orang, tapi kami yang jelas-jelas harusnya, tapi tidak begitu. Kalau kita mau cerita dengan orang-orang yang lain, mereka heran kenapa dong yang lain dapat ada 30 yang gitu. Jadi kecamatan Kepulauan Marore, cuman Kampung Marore yang dapat. Iya betul, yang tidak. Sebenarnya dulunya masih dapat, tapi sejak 2019 itu sudah tidak lagi. Dengan alasan tadi profil desa. Iya katanya begitu. Mungkin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama stakeholder DPM yang ada keterkaitan harus duduk bersama untuk merumuskan ini, sehingga artinya kalau Marore tidak dapat, kenapa Matutuang dan Kawio dapat gitu loh. Jadi sementara mereka ada di teras yang sama, di tempat yang sama yang ada di perbatasan, sehingga ini bisa ada kecemburuan sosial. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, mungkin bahkan tidak semua orang mau ke sana. Tapi dengan yang masih muda seperti ini yang harusnya bergaulnya di kota kan, tetapi memberi diri, mengorbankan mungkin di masa muda, masa bergaul kan begitu, untuk mencerdaskan anak bangsa yang ada di perbatasan. Mungkin tidak menuntut lebih, tetapi setidaknya ada penghargaan yang seimbang, yang proporsional untuk teman-teman yang ada di perbatasan. Benar sekali. Nah, tadi untuk Pak Nadiem, kalau untuk Pak Kadis yang ada di sini, ya usah takut. Teruntuk Bapak Kadis, sebenarnya sering sekali bercerita dengan Bapak Kadis soal ini. Setiap kita ke dinas, Katu sering sekali sharing soal TDK. Memang berusaha Katu, orang berusaha. Orang tahu juga Dinas Pendidikan juga berusaha. Nah, jalan terakhir ini dikasih solusi ke orang. Pindah? Tidak. Oh, tidak. Tidak. Oh, ada banyak yang kasih solusi pindah, cuman tidak lah. Tidak. Solusi terakhir yang orang belum ambil ini merubah profil desa. Tapi itu kan bukan wewenang orang. Iya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa stakeholder terkait harus duduk bersama. Betul. Berarti kepala desa DPM yang membawa ini bersama dinas harus duduk satu meja untuk merumuskan ini. Waktu kemarin kita sempat berbicara dengan Kadis, dan Kadis kasih jalan keluar itu rupa profil kampung. Kita kasih tahu ke beberapa pimpinan yang ada di sana, pimpinan SD, SMP, SMA, dan akhirnya orang ada duduk bersama, ya. Jadi diundanglah kepala desa, kepala kampung Marore, duduk sama-sama, untuk orang bicarakan soal ini.
Dan pembicaraan terakhir kami waktu itu, Bapak Kepala Desa setuju untuk merubah profil desa. kampung. Betul. Dan kita sarankan setelah pembicaraan itu harusnya ada pembicaraan kedua. Mau Untuk cari tindak tahu lanjut. apakah memang betul sudah dirubah atau belum, Bapak ya? Begitu maksud kami. Tapi sampai sekarang belum ada Iya, belum progres ada progres. ya berarti Begitu. berdoa aja dulu. Ya begitu. Ya, Bapak, kepala ya. desa kalau menyaksikan ini, mari, artinya ini anak-anak yang ada di luar yang harusnya ada di kota, tetapi memberi diri mengabdi di tempat bapak ya, kasarnya kan begitu. Tempat bapak ya, bapak harus perhatikan ini untuk mencari solusi bersama. Kalau memang harus profil desa ya, gimana caranya? Tentu dengan mekanisme yang tidak melanggar juga mekanisme Betul. untuk melakukan ini. Jadi kesejahteraan di sana memang yang diharap, orang kan bilang begini, biasanya ketika kita bicara perbatasan orang akan mengatakan tunjangan perbatasan kan gitu. Orang akan melihat satu kali gaji. Nah, betul. Berarti kan banyak sekali doi walaupun tinggal di perbatasan. Jadi ternyata itu tidak berlaku bagi. Waktu kalau kita pulang dari Marore ke sini, orang-orang pasti bilang, napa dia orang perbatasan punya doi dia traktir dulu. Kita bilang belum tentu dengoni. Kita bilang Bahasa itu. katanya begitu. Traktir. Nah itu karena ini tadi apa namanya sertifikasi, Iya. bukan tunjangan, Sertifikasi bukan kan tunjangan harus perbatasan, tapi sertifikasi guru. Ya, tapi itu 3 bulan sekali, no terima. Ya, Sertifikasi betul. kali 3 bulan sekali. Setuju nggak itu sertifikasi guru harus terima 3 bulan sekali? Sebenarnya kan itu harusnya per bulan. Terus? Harusnya itu. Entahlah bagaimana, apakah ada aturan itu kon 3 bulan sekali? Ya Pak Kadis Waktu mesti kita juga dengar dulu ini keluhan-keluhan dari perbatasan. sebelum sertifikasi kan orang terima non serti. Non serti juga begitu, 3 bulan. 3 bulan sekali. Tapi kemarin waktu kita bukan 3 bulan sekali lah itu, 9 bulan sekali. Di perbatasan terima tunjangan. Orang terima nanti Desember. Waktu itu. Itu yang tunjangan non Non sertifikasi. sertifikasi. Kalau sertifikasi belum, jadi baru ini. 9 bulan baru terima. Benar. Entahlah apakah ada kebijakan apa dari dinas, kami juga kurang tahu. Tapi begitulah kira-kira. Ambil hikmahnya itu belajar menabung. Betul. Batabung. Ambil hikmahnya itu belajar Nah, menabung. apa-apa lah saya yang masih jomblo, masih single, tapi kasihan teman-temanan yang Tapi kan juga jomblo punya bukan berarti keluarga. tidak ada kebutuhan kan begitu. Mungkin Iya sih. lagi nabung batangan emas atau apa kan. Lagi siap-siap beli mobil terbaru, taruh di Marore. kaisar di sana. Oh Kaisar transportnya. Jadi dengan situasi dan kondisi seorang pahlawan tanpa tanda jasa dalam tanda kutip kurang penghargaan sebenarnya yang ada di perbatasan sana. Tapi kok tetap masih betah sih? Ya itu kembali lagi ke tanggung jawab moral kita. Siap ditempatkan di mana saja. Ambil resiko, siap ambil resiko. Ini serius tanya. Sampai kapan mau di Marore? Sampai Tuhan berkehendak. Banyak orang juga bertanya seperti kakak, sampai kapan di Marore? Saya tidak mungkin meninggalkan sana kalau tidak ada yang mengganti saya, begitu. Kalau ada yang suka mau ganti, silakan. Jadi intinya begini, kalau negara masih menginginkan Ya, ada di sana, betul. tetap di sana. Nah, tapi orang-orang bilang begini, Mem, boleh nanti kalau pensiun juga baru keluar dari sini. Soalnya ada beberapa memang guru di Masyarakat sana yang- begitu, iya. Ada beberapa guru memang dari dorong CPNS sampai pensiun di Marore. Nah, kemana-mana. Dengan kesulitan yang seperti Iya, itu, benar. Karena itu namanya orang beradaptasi dengan kesulitan, dengan keadaan di sana, nak rasa sulit lagi. jadi artinya karena hari-hari kesulitan sebagian yang harus Iya, harus dinikmati. diterima, harus dinikmati. Jadi Tidak ada udah pilihan biasa. lain. Karena memang tak ada Iya, pilihan. tidak ada pilihan lain. Jadi cuma karena tidak ada pilihan atau memang moral tadi kok.
yang dijaga. Tidak ada pilihan dan tanggung jawab moral. Lebih ke tanggung jawab moral kata maksudnya. Atau antara Jawa dan Cilo. Iya. Aduh, Atau dah. ada yang so sini jatuh orang terus. Ada enggak? Ada juga. Ada yang minimal tahan-tahan. Salah bicara kok cuma mendapat jodoh. Nomor di bawah sini. Nanti kalau lu yang nomor ada di bawah Jadi luar biasa ini pengabdian. Artinya masih seperti ini dengan usia yang ada. Saya katakan tadi harusnya ada di kota dengan pergaulannya, dengan dinamika yang ada. Tetapi sampai saat ini di usia di sana 4 tahun ya. 4 tahun. Dan sampai saat ini belum ada kepikiran untuk Kembali ke jalan yang benar tempat asal. Tapi masih tetap mengabdi di sana. Betul. Saya kira mungkin ada alasan lain selain moral dan yang tadi tidak ada pilihan. Kan kalau disuruh memilih pasti milih pindah lah. Kan berarti kan bukan tidak ada pilihan untuk Tidak ada pilihan di sini maksudnya. Tidak ada pilihan lain selain menguatkan diri dan menerima keadaan di sana. ya. Itu tidak ada pilihan. tetap di sana. Kalau pilihan mau pindah, Iya, pasti banyak yang menawarkan, ayo pindah di sini juga begitu. Kenapa harus bertahan di sana? TKD enggak terima, tunjangan tuh perbatasan itu enggak ada, huh? Kok tapi masih bertahan? Sementara image orang kan, namanya orang tugas ASN, Polri maupun tuh TNI tugas di perbatasan, orang akan berpikir dengan image itu bahwa mereka ini menerima lebih dari orang-orang yang ada di karena tidaklah. kondisi situasi yang ada. Kok masih mau bertahan? Kita cuma Ada enggak selain moral tadi? Kita cuma enggak suka saja orang mau pikir begini. Oh, dia ada di Malores sebagai batu loncatan. Jadi cuman 1 tahun 2 tahun mengabdi langsung pindah. Yang penting sudah jadi ASN begitu. Nah enak kan orang mau pikir begitu. Kasihan dong maksudnya. Jadi Marore cuma dijadikan Batu loncatan. Juga orang-orang berpikir kalau Marore itu tanpa buangan begitu. Ya itu. Katanya Ya kan begitu keseringan orang dulu. mengatakan, "Doh, pindah di Marore dibuang ya." Iya, kenapa di Marore? Oh, dibuang di Marore. Janganlah berpikir begitu. Marore juga bagian dari NKRI. Bukan tanpa buangan. Maksudnya Tempat itulah. mengabdi memang untuk sesuai dengan Maksudnya di tugas sana dan ada tupoksi. anak didik untuk dididik, ada masyarakatnya, bukan tempat buangan maksudnya. Jadi itulah kita nak suka orang berpikir bahwa Marore itu adalah tempat buangan dan menjadi batu loncatan untuk mau kemana Luar begitu. biasa. Ini masih enak tepuk tangannya. Ada semua yang ada pikiran seperti lagi anak-anak muda. Kan Semua ini orang juga keren berpikir ini. begitu Enggak ada. Kan ada justru ada yang akan berpikir ambil jodoh dulu Marore. Nanti kalau sudah jadi baru pindah. Ada yang bilang Ada kan begitu kita seperti sih. itu? Iya, ikut Jo itu SK 1-2 tahun Anda boleh minta Pindah. pindah kok. Saya nggak suka orang bilang begitu Jadi- dah maksudnya. Itu. Jadi tidak semua orang yang punya pemahaman, punya paradigma yang sama. Nah, apalagi dengan perbatasan yang sering disebut perbatasan, keterbatasan dan dibatasi itu. Kan nah tadi image orang bahwa orang perbatasan menerima lebih, tapi ternyata justru tidak ada yang. Tidak. Tetapi jadi mau tinggal ini kok antara nyaman dan cinta atau apa gitu loh. Entahlah apalah menjelaskan. Ya intinya tadi ya bahwa ada tanggung jawab moral Iya, tanggung jawab moral. untuk tetap mencerdaskan anak-anak yang ada di sana. Maksudnya torang kan ada kewajiban torang PH sudah diterima misalnya gaji, sertifikasi. Torang kewajiban dijalankan dengan baik dong, begitu. Kalau dia sertifikasi dalam seminggu berapa jam ngajar? Itu harusnya kalau untuk sertifikasi harus 24 jam. 24 jam dalam seminggu Iya. Tapi saya kan karena bendahara jadi kurang 1 mata pelajaran. Ya nggak cukup sebenarnya untuk mau sampai 24 jam. Cuman karena sudah sertifikasi jadi KEPSE kasih tugas tambahan. tugas Jadi tambahan. kepala laboratorium. Laboratorium. Jadi cukup lah. Untuk teman-teman lain yang ada sertifikasi, cukup emang jamnya di sana dengan murid yang tidak terlalu banyak murid SMP.
Kalau tidak salah, kalau orang ada di perbatasan memang ada perlakuan khusus, pengecualian? ya, Oh. pengecualian khusus, begitu. Pengecualian cuma di jam, bukan di tunjangan ya. Betul. Jadi rata-rata kami yang sertifikasi di sana ada tugas tambahan lain, kepala wakil kepala sekolah, jadi kepala perpustakaan, saya kepala laboratorium begitu untuk mencukupi Mencukupi jam itu. Cuman memang kalau tidak salah memang ada pengecualian untuk kami di sana. Karena mau ambil jam di mana juga tuh orang kan. Betul. Nggak Kalau mungkin kita kan menyeberang lagi ya. Pi Matutuang Matu tuh ada SMP Kang? ada SMP. Oh iya itu yang itu Iya. Satap. Satap karena dengan SD. Di Marore sendiri berapa banyak siswa SMP? Kalau untuk tahun ini kita 41 siswa Seluruhnya. seluruhnya. Dari kelas 7 sampai kelas Kelas 9. 9. Betul. Luar biasa. Karena kan siswa di sana dari pulau kami di Marore dengan Kawio. Oh Kawio nyebrang Iya, ke Marore bukan ke Matutua ya? jauh Jadi kan. lebih dekat ke Marore. Lebih dekat ke Marore. Jadi orang-orang Kawio bikin pondok-pondok kecil. Oh Gitu, untuk anak-anak untuk yang anak-anak. Jadi sekolah. dari SMP sampai SMA. Oh ikan Marore SMA iya, juga ya? betul. Jadi dari Kawio tinggal di situ Iya betul. pondokan-pondokan yang untuk anak-anak itu. Luar biasa ya. Pergumulan juga ya. Iya. Kasihan sebenarnya. Kalau SMA memang siapkan asrama khusus betul. memang. Cuman sampai sekarang anak-anak nggak Nggak terlalu tinggal. suka tinggal di asrama. Orang Masih lebih suka tinggal di pondokan. pondokan. Lebih bebas mungkin Iya. sama orang tua. Kalau di asrama betul. makanya enaknya orang tua. Kalau orang tua datang kan boleh betul. begitu. Jadi memang gimana ya mau bilang ini perbatasan ini mesti butuh perhatian ekstra atau bagaimana itu dinas yang ada pendidikan dan kebudayaan 4 tahun tuh dana DAU peruntukan untuk pendidikan bisa dialokasikan ke sana ya. Artinya dia untuk apa itu DAU peruntukan yang 57M yang itu atau bisa dialokasikan ke kan untuk pemuda berprestasi kan untuk murid-murid nih siapa tahu Kadis boleh dapat celah di situ Kong memperhatikan yang Atau beasiswa 30 lah untuk anak-anak. beasiswa. Betul. Jadi apa tadi beasiswa? Berapa banyak di sana tuh murid yang dapat beasiswa dari Pemda? Kan ada beasiswa enggak Pemda untuk SD, SMP? Enggak ada ya, cuma dana mas itu ya. Nggak ada dana bos. Ada kecuali Ada ini. PIP kakak. Oh PIP Ada itu yang PIP. dari pusat kan. Iya betul. Yang jatah anggota dewan itu tuh dipakai untuk cari suara leko itu. Itu. Oh cuma kalau Pemda sediain yang S1 Kang. Yang Pemda sediain S1 ya. Nggak ada yang beasiswa lain ya. Oh yang untuk spesialis. Kalau menurut pengamatan Mem di sana anak-anak sesudah SMA banyak nggak keluar kuliah apa? Oh oke. Di sana rata-rata anak-anak kalau mau tanya cita-cita jadi apa, cuma 2 dong mau jawab, tentara atau polisi. Oh, untuk Karena daerah perbatasan. Karena di sana ada jatah kan. Untuk Jadi perbatasan. dorang sebagian besar anak-anak cuma sampai SMA, langsung kong dorang ikut itu. polisi atau tentara. Cuman 1-2 yang berpikir Kuliah. mau lanjut kuliah, 1-2 nya enggak banyak. Karena itu ada jatah kan kita. Iya di sana perbatasannya. dulu. Berarti Kementerian Pendidikan harus meniru nih TNI Polri dong dengan perhatian perbatasan mungkin karena daerah perbatasannya yang harus dijaga ya. Tetapi juga kan pahlawan tanpa tanda jasa ini butuh perhatian juga kan. Butuh infus sekali-sekali kan. Jangan cuma harap gaji kata. Manen tadi bilang kan kalau datang di tahun iya orang berbatasan terima tunjangan jauh lebih banyak. Banyak doi. Apa Jo? Tapi ternyata memang enggak seperti itu. Tidak. Nah, kita akan mengakhiri bincang-bincang kita minta closing statement dari
Mem Windy, entah terkait guru, terkait perbatasan, atau masukan untuk ke pemerintah daerah, silakan. Apa ya? Cuman mau bilang, Jo, Cuma mau bahwa bilang, dengar itu Kadis. Marore itu adalah bagian dari NKRI. Jangan orang berpikir karena kita berada di bagian terluar, jadi Marore sudah jadi bagian dari Filipina mungkin. Karena itu orang berpikir bahwa orang hidup sejahtera di Marore, banyak uang katanya sebagai ASN, tunjangan banyak. Tapi lihatlah kami ini sebagai guru di sana, guru ASN yang meninggalkan segala sesuatu, yang tidak berpikir untuk pindah. Meninggalkan semua kenyamanan yang ada di sini hanya untuk berada di sana untuk tujuan mencerdaskan anak bangsa. Jadi lebih memperhatikanlah kami yang ada di sana. Jangan cuma banyak teori, tetapi bolehlah sekali-sekali teori itu boleh dipraktekkan. Dan orang punya kesejahteraan di sana akan lebih diperhatikan. Demikian. Luar biasa. Menarik pemirsa Lintas Utara, memang luar biasa dengan posisi yang ada sekarang sebagai anak muda yang tentu kita tahu pergaulannya tentu tidak harus di kampung kan, di kota, tapi memberi diri, siap dan rela ada di perbatasan sekian tahun dan sampai saat ini belum berpikir untuk pindah dari perbatasan dengan tanggung jawab moral yang sudah disampaikan tadi dan tidak ada pilihan katanya. Nah, tetapi pilihannya sebenarnya ada untuk pindah, tetapi tidak mengambil pilihan itu, tapi mengambil tidak ada pilihan untuk mengabdi. Nah, tentu ini menjadi tugas dari pemerintah daerah, dinas terkait, Kementerian Pendidikan untuk melihat dan apa yang telah dijanjikan oleh Pak Jokowi di periode pertama membangun dari daerah pinggiran itu tidak hanya sekedar infrastruktur, tetapi juga membangun peradaban, terutama mereka yang rela untuk ada di perbatasan mencerdaskan anak bangsa. Bayangkan kalau tidak ada guru di perbatasan, mau jadi apa toh rampe beranda NKRI? Halaman depan Indonesia ada di sana. Nah, cita rasa Indonesia ada di sana. Harga diri Indonesia ada di sana. Bayangkan kalau tidak ada mereka yang memberi diri untuk, bukan persoalan ASN-nya, tetapi pemberian diri mereka tetap ada di sana. Nah, semoga ini didengar oleh para pengambil kebijakan, apa yang disuarakan mereka dari perbatasan, apa yang mereka keluhkan, apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama yang ada di Kepulauan Marore. Tunjangan daerah kepulauan, daerah perbatasan itu menjadi impian sampai saat ini sejak 2019. Semoga Tuhan menolong kita semua. Saya Roni Serang, ketemu kembali di waktu yang berbeda dan tamu yang berbeda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Marung Sema. Terima kasih, Mem. Terima kasih.